Halo guys, kembali lagi bersama saya di Via Channel 98. Di video kali ini kita akan membahas cerpen romantis lagi dengan judul Pesona Aira Khairun Nisa episode 2 yang berjudul Penolakan Bramantio Pradipta. Suara Kiai Rohim terdengar cukup keras. Keluarga Pak Erlangga terlihat kaget mendengar penuturan sang kiai. Bram pun membesarkan bola matanya. Pak Erlangga merasa penasaran membuka suara pertamanya di hadapan Kiai Rohim. "Maaf Pak, tetapi bagaimana Anda tahu tentang nama putra kami? Perasaan kami belum mengenalkan diri kepada siapapun di sini." Pak Erlangga menatap Kiai Rohim penuh tanya. Sedangkan Bram lebih terlihat santai karena jiwa seorang pengusaha, maka mudah baginya untuk menyimpan ekspresi keterkejutan. Bukan hal yang sulit bagi Seo Mikel, grup yang bergerak di bidang ekspor minyak sawit itu. Dan saya pun tidak tahu bahwa hari ini akan terjadi kejadian seperti ini. Kita hanya makhluk kecil di muka bumi ini, Pak Erlangga. Semuanya sudah ada yang mengatur. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Saya pun telah berdoa untuk jodoh santri saya. Ternyata takdir berkata lain. Dan sekarang saya sedang berusaha untuk mendapatkan jodoh salah satu santri terbaik saya dengan melamar putra Anda. Kiai Rohim membuka satu persatu toples kaca yang ada di meja dan mempersilahkan tamunya untuk mencicipi kue dari permen yang ada di dalam toples-toples tersebut. Pak Erlangga dan istrinya mengangguk merespon sikap sopan Kiai Rohim. Pak Erlangga pun melirik putra sulungnya yang sedari tadi sangat tenang dan wajahnya masih sangat dingin seperti orang acuh tak acuh dengan permintaan Kiai Rohim. "Saya sebagai orang tua menyerahkan kepada putra kami untuk permintaan Bapak barusan. Kedatangan kami kemari sebenarnya hanya ingin menyampaikan amanah dari mempelai lelaki yang menjadi korban kecelakaan tadi. Saya tidak menyangka kalau Bapak malah melamar putra kami." Pak Erlangga menatap Bram yang tak bergeming dari tempat duduknya, bahkan putranya itu masih menatap Kiai Rohim seperti orang sedang bermain catur yang akan memilih bidak untuk digerakkan. Ehem. Bram terlihat mencodongkan tubuhnya ke depan dan menopang dagunya dengan ujung-ujung jari tangan yang ia rapatkan di bawah dagunya. "Apakah sebegitu tidak lakunya murid Anda itu, Pak Kiai, hingga Anda meminta orang yang baru saja Anda temui ini untuk menikahi dia? Apakah lelaki yang memberikan cincin itu tadi calon suaminya?" Bram menatap Kiai Rohim dengan tatapan tajam. Beruntung Burham tidak ada di ruangan itu. Santri kepercayaan Kiai Rohim itu biasanya akan bertindak kasar kepada siapa saja yang dia anggap tidak sopan pada gurunya. Tentu saja tindakannya itu tanpa sepengetahuan Kiai Rohim. Kiai Rohim terkenal dengan sederhananya. Akhlaknya yang selalu rendah hati, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi kejujuran, serta selalu menjaga toleransi dalam beragama. Bahkan Kiai Rohim memiliki jiwa nasionalisme begitu tinggi karena di pesantrennya setiap hari Senin selalu disempatkan untuk mengibarkan bendera merah putih walau para santrinya mengenakan sarung dan gamis. Kiai Rohim tersenyum dan sedikit tertawa sebelum menanggapi jawaban dari Bram. "Justru karena dia begitu banyak yang ingin meminangnya, maka aku melihat kamu orang yang pantas untuk menjadi suaminya. Kita memang baru bertemu, tetapi dalam doaku beberapa waktu lalu, Gusti Allah memberikan isyarat bahwa Amir adalah salah satu jodoh untuk santriku ini. Dan amanat Amir adalah salah satu jawaban atas setiap doaku dan doa santriku itu. Bahwa yang pantas menjadi suaminya itu ternyata memang kamu. Sungguh indah cara Allah menunjukkan jodoh kita, walau kadang kita lebih memilih dari sudut pandang kita. Bukan sudut pandang Allah. Bukankah lelaki yang menitipkan cincin ini mengatakan bahwa saya berhak mencarikan jodoh yang pantas menggantikan dirinya menjadi pengantin hari ini?" Kiai Rohim mengambil kacang tanah yang ada di dalam toples. Ia membuka dan memakannya satu persatu. "Maafkan saya Pak Kiai, saya tidak tertarik dengan santri Anda. Saya kemari hanya mengantarkan cincin itu
bukan untuk menikah dengan santri Anda. Silahkan cari orang lain saja. Ini bukan zaman Siti Nurbaya di mana orang-orang harus menikah karena dijodohkan dan tanpa rasa cinta. Saya sudah punya calon sendiri. Nada kesombongan dan amarah begitu terdengar dari ucapan Bram.